Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Sebelum itu, apa sih penelitian itu? Jadi, menurut para ahli, salah satunya Noto Atmojo berpendapat bahwa masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau yang terjadi serta antara harapan dan kenyataan. Sedangkan menurut Danim tahun 2003, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan di antara sejumlah tahapan penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, sesuatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia atau bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Jadi, penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan suatu masalah, di mana masalah merupakan suatu kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Menurut KBBI sendiri, masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Sebelum melaksanakan suatu penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mampu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, kekritisan penelitian diperlukan dan menjadi modal utama untuk menentukan sebuah masalah penelitian yang akan ditelitinya. Sumber-sumber masalah penelitian dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari salah satunya observasi, di mana observasi merupakan sumber yang kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa diduga oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai. Yang kedua, ada dedukasi dari teori. Maksudnya, teori merupakan konsep-konsep yang berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah-masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan yang lebih empiris, praktik tentang teori. Yang ketiga, ada ulasan kepustakaan. Ulasan kepustakaan merupakan hasil penelitian yang mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti kembali. Yang keempat, ada masalah sosial yang sering terjadi. Masalah sosial juga dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin di sekolah tersebut. Yang kelima, ada situasi praktis. Situasi praktis yakni dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasilnya sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang keenam, pengalaman pribadi juga bisa menjadi masalah penelitian, yakni pengalaman pribadi yang dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang selanjutnya yakni masalah penelitian menurut Surya Brata. Menurut Surya Brata tahun 1994, yang pertama, masalah penelitian dapat berasal dari
bacaan, terutama hasil penelitian. Seperti yang saya jelaskan tadi, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dapat menjadi sumber identifikasi masalah, atau tidak ada pernah penelitian yang tuntas. Penelitian selalu menampilkan masalah yang lebih banyak pada yang dijawabannya. Yang kedua, yakni bisa berasal dari diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah dapat menjadi sumber masalah penelitian karena para peserta dapat melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional sehingga muncul masalah. Yang selanjutnya, masalah dapat berasal dari pernyataan pemegang otoritas dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini pernyataan pemegang otoritas dapat menjadi sumber masalah baik otoritas pemerintahan maupun ilmu pengetahuan. Contohnya, pernyataan pemegang otoritas pemerintahan adalah pernyataan Menteri Pendidikan mengenai daya serap siswa SMU. Yang selanjutnya, masalah penelitian bisa berasal dari pengamatan sepintas. Pengamatan sepintas dapat menjadi sumber masalah. Misalnya, ahli kesehatan menemukan masalah ketika menyaksikan dari mana penduduk mendapatkan air minum. Lalu yang kelima ada pengalaman pribadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Perumusan masalah penelitian sangat diperlukan untuk merumuskan mengenai bagaimana sebuah penelitian akan dipecahkan melalui sebab penelitian melalui sebuah penelitian. Yang selanjutnya ada teknik-teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama, penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Lalu, isinya berisi singkat, jelas, dan padat, dan memberikan petunjuk dimungkinkan pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang selanjutnya, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitiannya. Lalu, bagaimana sih penelitian yang baik itu? Rumusan masalah penelitian yang baik, yakni 1. Mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visible atau dapat dipecahkan konkret, di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang selanjutnya, yakni menarik bagi peneliti yang didukung dengan kemampuan keilmuannya. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu. Maksudnya jelas ruang lingkup pembahasannya. Lalu, berupa untuk mengembangkan teori. Berguna untuk mengembangkan teori. Lalu, bagaimana sih contoh-contoh rumusan masalah? Untuk contoh rumusan masalah, yang pertama ada contoh rumusan masalah deskriptif. Contoh rumusan masalah deskriptif yakni bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri. Itu bisa menjadi salah satu sumber rumusan masalah. Yang kedua, contoh dari rumusan masalah deskriptif yakni bisa berupa bagaimana pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh rumusan masalah yang akan kita teliti, yang akan menjadi bahan penelitian. Yang selanjutnya ada contoh rumusan masalah yang inferensial. Contohnya yakni misalnya berapa lama rata-rata penayangan iklan di TV. Dan contoh yang kedua yakni dapat berupa jumlah penduduk di suatu negara. Rumusan masalah sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan atau menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menentukan penelitian apa yang akan mereka ambil. Maka dari itu, peneliti harus memiliki pemikiran yang kritis untuk mengetahui lingkungan sekitar atau hal-hal yang akan diteliti oleh mereka, sehingga akan menghasilkan penelitian yang baik dan jelas dan berguna bagi masyarakat maupun orang lain yang membacanya.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.